hanya dua syaratnya. Pertama hiduplah karena Tuhan, yang kedua hiduplah untuk orang lain. Nah, karena masih pasal utama manusia itu ada egoisme, arogansi egois, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau orang masih egois itu seperti anak kecil. Gimana anak kecil nggak mau berbagi, nggak mau peduli. Nah itu kalau orang sudah dewasa seperti orang tua kepada anak kita, penuh hati kita cinta, memandang orang lain cinta. Makanya ada istilah love is power. Cinta kalau ngomel-ngomel, karena sudah cinta nggak terasa itu. Karena sudah cinta, kenapa pejuang-pejuang kita itu rela berkorban harta dan jiwa raganya? Sudah cinta tanah air. Gimana kenapa kita ini rela berkorban untuk anak kita, walaupun kadang capek nggak terasa lagi? Karena apa? Karena cinta. Silaturahim, yaitu connecting love, cinta. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison itu divonis oleh sekolahnya adalah anak idiot, tapi bisa berubah menjadi the greatest inventor of the century, penemu terbesar di abad itu, karena mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Ibu berhasil meyakinkan kepada anakku, engkau adalah anak yang super jenius, sehingga dengan kamu yang super jenius itu, mulai besok kamu gak perlu sekolah lagi. Kenapa? Waktu itu gurunya memvonis Thomas Edison ini tidak bisa diajar, makanya kemudian mengirim surat. Dia itu dititipkan ke Thomas Edison, tolong ini sampaikan ke ibu kamu. Pada saat ibunya membuka surat dari kepala sekolah itu, nangis dia itu. Bagaimana tidak sedih, anaknya dianggap idiot, tidak bisa lagi. Bu, mulai besok anak ibu tidak perlu lagi sekolah karena nggak bisa diajar. Anak ibunya idiot. Tapi seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan self confidence, dia yakin kepada Tuhan bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berubah. Sehingga pada saat ditanya oleh Thomas Alva Edison, ibu kenapa ibu menangis? Apa yang membuat ibu menangis? Anakku, ibu menangis karena ibu terlalu bahagia. Karena apa? Engkau adalah anak yang super genius, dibalik oleh ibunya ini. Yang tadinya dia super genius, sehingga mulai besok kamu harus bisa belajar sendiri. Yang bisa mengajar kamu adalah ibumu dan Tuhan. Itulah, jadi diberi satu keyakinan. Oleh itu, kalau kita dihina oleh orang, jangan terlalu terpancing, karena belum tentu benar. Ya. Kita harus lari kepada Tuhan. Jangan kita tanggapi orang-orang yang menghina kita. Karena yang dihina, yang belum tentu yang hina. Ya. Tapi waktu itu saya merasakan, waktu kuliah di Gajah Mada, saya naik sepeda, gak ada satu pun cewek yang melirik saya. Sedih saya, Masya Allah gitu. Tapi kalau saya marah waktu itu, mungkin saya tidak akan berbuat apa-apa. Tapi saya sabar, saya berusaha bekerja keras, saya berdoa, dan berjuang dan berdoa terus sampai suatu saat saya menjadi mahasiswa terbaik di Gajah Mada. Pada saat menjadi mahasiswa terbaik, banyak saya jadi asisten dosen, cewek-cewek mulai melihat gitu dong. Hakikat silaturahim, halal itu bagaimana kita itu membangun suatu massive communication and massive collaboration. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Dewan, itulah hakikat halal bihalal. Melakukan suatu komunikasi, saling kenal mengenal, ta'aruf dalam istilah pesantren, dan ta'awun yaitu collaboration. Nah, kita coba, karena setiap orang pasti ada keunikan. Jadi kita tidak boleh meremehkan siapapun, ya. Tapi UDN yang sangat kecil, tapi UDN itu dapat izin dari Tuhan, lewat semua menteri itu semuanya oke. Nah, ini juga begitu. Oleh itu jangan kita kemudian kecil hati pada saat-saat ini kita ini lemah, terbelakang, miskin. Tapi ingat, Tuhan maha segalanya, Tuhan unlimited. Kalau kita lari kepada Tuhan, Masya Allah, siapa yang menyangka apa? Ya seperti saya sendiri orang miskin, saya ini orang anak yatim, ditinggal orang tua sejak kecil.
tapi ibu saya tidak pernah putus asa, selalu menangis di tengah malam berdoa. Tiba-tiba pada saat saya lulus ya, ketemu dengan Gus Dur. Gus Dur jatuh cinta, mendirikan PKB. Saya termasuk salah satu pendiri PKB, 50 orang. Siapa yang nyangka tiba-tiba Gus Dur jadi presiden, Pak. Dan waktu itu Gus Dur mau ketemu raja, dan kebetulan konjennya baru selesai, jadi pulang jadi kosong, konjen di Jeddah. Itu waktu itu ada apa itu asistennya presiden itu Wahyu Murti. Mas, sampai dipanggil presiden, suruh ke istana. Ada apa ini kok presidenan? Gus Dur presiden. Mas, sampai berkat jadi konjen. Padahal aturannya tidak boleh, Pak. Aturan tidak boleh, konjen itu bukan jabatan politis, itu jabatan karir gitu. Waduh, gimana Pak Gus Dur tidak ngerti ya gitu. Padahal ada Alwi Shihab waktu itu Menlu, diam saja gitu. Akhirnya Pak, jadilah saya itu jadi konjen, Pak, walaupun tidak sesuai dengan aturan, Pak. Wah, luar biasa, keren. Konjen yang paling keren itu, Pak, di seluruh dunia itu adalah di Jeddah, Pak. Yang paling sibuk, Masya Allah. Saya umur 37 tahun jadi konjen, Pak. Itu sakti, betul. Tapi apa terjadi pada saat Gus Dur di-impeach, diturunkan ternyata satu paket. Ini yang namanya hidup itu memang penuh misteri, Pak. Gitu. Tapi yang penting jangan pernah sekalipun putus asa. Tuhan itu maha kaya. Makanya saya sering kalau ada orang patah hati itu langsung bunuh diri itu, ya Allah gitu loh. Hanya ditinggal apa itu ceweknya itu, kenapa kok nggak cari lagi gitu loh. Ini karena apa? Ini ada soal apa itu moral, Pak, soal pendidikan karakter gitu, yang mudah putus asa. Nah, saya merasakan begini ya rasanya. Nah, oleh itu kita harus berprasangka baik kepada Tuhan ya. Dan pasti ada maksudnya itu. Saya dicopot, Pak. Waduh, dari konjen itu balik ke Jakarta. Biasanya 4 tahun, baru 2,5 tahun jadi konjen pas lagi enak-enaknya gitu ya, naik Mercedes, Pak. Ya aduh, Masya Allah. Ya biasanya saya tuh pakai espas, Pak. Kalau itu ya pakai itu espas itu eksekutif pas-pasan gitu. Mercedes itu, waduh, begitulah yang namanya pejabat itu ya. Ya apalagi jadi konjen pakai bendera. Waduh, kalau saya tuh pulang tuh selalu di depan, Pak. Pramugari selalu menyapa semua tuh. Karena waktu itu gaji langsung dolar, Pak. Jadi kantong, waduh gitu, Pak. Nah, saya kan memang biasa itu ya, Pak ya. Karena saya itu biasa uang sedikit tiba-tiba banyak kan. Ya udah. Terutama yang bening-bening itu. Kalau masih muda nih belum matang gitu. Jadi kalau ada teori psikologi, jadi ada teori psikologi begini, mobilitas vertikal dari seorang itu cenderung membuat orang overactive. Jadi tadinya saya kan orang biasa, orang jalanan, tiba-tiba jadi pejabat, jadi konjen, mobilnya Mercy, pakai bendera, Masya Allah. Kalau naik pesawat selalu di depan, ya karena waktu itu Garuda tiap hari ke Jeddah kan ya. Dan orang Garuda pasti butuh saya. Karena apa? Kalau misalnya apa itu ada apa-apa mesti urusan dengan konjen begitu kan. Nah, begitu juga apa itu pramugari itu biasanya visanya visa transit, Pak. Kalau mau umroh tidak bisa, karena untuk bisa umroh itu harus pakai visa umroh. Tapi kalau pakai mobil saya, sisi ke konsulat, nah itu tanpa cek, Pak, nggak berani. Makanya semuanya senang gitu. Saya sering yang itu kalanya umroh. Nah, umroh waktu itu, Pak, belum ada KPK, Pak Bupati. Dulu itu belum ada KPK, jadi saya banyak sering dikasih orang itu. Ini Pak Konjen, ini sedikit ini tanda sayang ke Pak Konjen. Saya nggak saya kasih tahu itu. Saya kasih tahu saya itu dengan apa? Nah ini apa? Itu silaturahim. Saya ingat Gus Dur. Mas, kalau sampai itu ingin sakti, banyaklah menyenangkan orang. Kamu nggak perlu sampai itu puasa macam-macam itu. Asal sampai itu membuat orang lain senang, gembira, itu akan menjadi timbangan yang berat nanti di akhirat. Yang kedua apa? Berilah pemaafan. Jadi sampai itu banyak akal sampai itu memberi dan meminta maaf. Gitu.
Dan itu yang saya laksanakan, Pak. Dan saya ingat Martin Luther, Pak. Martin Luther, seorang filosof dari Amerika. Dan dia mengatakan kalau kita mengalahkan orang, itu paling menang satu, single victory. Kalau kita mengalah kepada orang, multi victory. Betul, Pak. Saya buktikan sama istri, Pak. Ini istri saya ada ya. Waktu saya suka mengalahkan istri, gak mau kalah, Pak. Masya Allah gitu. Gak enak hubungan. Pada saat saya ini mengalah, Pak, ingat Martin Luther. Masya Allah, betul, Pak. Servis 3 kali lipat, Pak. Menghadapi satu yang disebut dengan era disrupsi. Ya. Semuanya terganggu dengan teknologi. Sehingga kita menghadapi satu era yang namanya disebut dengan new realities. Semua realitas itu baru semua berubah. Dan apa yang harus dilakukan? Harus melakukan adaptasi, responsi dan adaptasi. Kita harus memberikan jawaban yang tepat. Kalau salah, apa yang terjadi? Setback and collapse. Ditinggal, akhirnya bangkrut. Tapi kalau kita memberikan jawaban yang benar, right respon, maka yang terjadi adalah progres, kemajuan. Nah ini, sekarang ini semua berubah. Ya, situasi sekarang pakai teknologi. Dulu kalau kita lihat di tol ada orang yang jaga, sekarang nggak ada. Semuanya serba artificial intelligence, semuanya otomatisasi, semuanya serba barcode. Saya kemarin pergi ke Australia, ya Allah enak banget, semuanya pakai barcode, visa pakai electronic visa. Aduh, semuanya serba mudah sekali. Apa melalui booking, apa hotel, kita pakai mobil rental. Nah, sekarang saya nyetir sendiri saya itu. Ada orang yang rotok seksi dikit ya tuh bisa lihat. Kalau bukan enggak pura-pura begini ya. Kenapa ini teknologi? Nah oleh karena itu kita perlu sekarang ini harus melakukan satu new response. Kenapa harus kita memberikan suatu jawaban dulu? Karena tantangannya sudah juga baru sekarang. A new challenge. Jadi kalau kita memberikan jawaban lama, sudah nggak kena. Makanya ada istilah obsolete, sudah basi. Makanya kita perlu melakukan pembaharuan. Makanya ada istilah renewal all the time. Harus melakukan pembaharuan. Cara berpikir, cara komunikasi, cara bekerja sama. Begitu. Ya saya alhamdulillah sering kemarin saya diundang ke Australia. Ya kenapa? Karena teman networking, collaboration. Nah, jadi collaboration itu yang sukses itu harus fleksibel. Kita tidak bisa lagi kekeh. Wow, yang pokoknya begini tidak bisa. Itu nggak akan maju. Nah, apalagi sekarang itu kita memasuki suatu era yang disebut dengan global. Global itu artinya apa? Global and local. Globalizing global and localizing the global. Yang lokal menjadi global, yang global menjadi lokal sekarang. Dengan apa? Apa itu? Cukup di sini finger. Jadi the world is in our finger. Ada di begini aja. Sudah di sini aja. Kenapa? Informasi, komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini saya berharap sekarang ini dunia mengalami suatu global resetting. Resetting ulang, diulang tata ulang. Artinya apa? Kita memiliki suatu similar, equal opportunity. Peluang yang sama. Jadi sekarang jangan heran kalau ada orang yang tiba-tiba yang nggak kelihatan, tiba-tiba jadi hebat. Orang seperti saya mana mungkin Pak kalau tidak ada demokratisasi. Kalau dulu semua kan dikuasai oleh militer. Tapi pada saat demokratisasi tiba-tiba saya mencolok. Wong deso kok bisa jadi konjen, jadi duta besar. Ini kan apa? Berkah Tuhan. Nah oleh gitu, jangan kecil hati. Seperti NTT itu tidak beda dengan Madura Pak. Sama-sama miskin, sama-sama ini. Tapi buat banyak karena berkah Tuhan itu bisa orang itu membuat suatu leaping forward, lompatan sehingga kadang-kadang mengalahkan orang pusat. Oleh itu sekarang yang paling penting bagaimana kita mengambil how to take a golden opportunity. Nah ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dewan yang kedua dilakukan itu sudah benar. Apa yang dilakukan? Harus melakukan suatu apa yang disebut dengan massive communication and massive collaboration. Harus melakukan perluasan, harus perbanyak teman. Saya ini 13 kali Pak, Bapak Ibu naik haji. Tapi yang biaya sendiri cuma 1 kali. 12 kalinya apa? Collaboration. Ya, saya punya teman di Saudi. Halo, selalu belajar untuk memahami orang lain dan mengerti. Nah, oleh karena itu, sikap kalau ingin hebat, lakukanlah bagaimana sikap ini mengenal dan dikenal. Nah, ini
Nah, kenapa saya itu bisa ke sini? Bukan karena saya hebat, Pak. Saya itu bisa ke sini karena saya itu mengenal dan dikenal oleh Bu Rektor. Nah, nanti suatu saat saya itu, sekarang saya sudah mengenal sampai itu Pak Bupati dan Ketua Dewan, ini berarti saya ada potensi untuk bisa datang ke NTT. Nah, apalagi saya punya saudara sama PKB, ini ada dari PAN, ada dari, waduh, ini saudara semua. Jadi inilah yang saya ingat kepada Gus Dur itu, ya bahwa sebetulnya yang disebut dengan apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kesaktian Indonesia, berkah Tuhan. Nah, cuman tidak banyak orang yang rela dengan Indonesia ini mati. Makanya banyak ramalan ke depan. Kalau Indonesia ini betul-betul memahami Pancasila, kalau semua orang Indonesia itu memahami hakikat filosofi Bhinneka Tunggal Ika, bisa jadi negara besar, akan lewat semua. Makanya inilah tantangan kita Pak semua. Bagaimana perbedaan ini bukan lagi sebagai hambatan, sebagai ancaman, tapi ini adalah berkah. Coba kalau kita semuanya pakai putih semua, gak menarik Pak. Gak menarik. Tapi kalau ada warna-warni, nah tapi memerlukan suatu apa? Memerlukan psychological maturity, yaitu apa? Kematangan kejiwaan. Oleh itu kita harus ada mutual respect, harus ada mutual recognition, dan harus ada mutual trust, dan harus ada mutual support. Artinya apa? Kita tuh harus saling menghormati perbedaan. Itu loh. Jadi dengan perbedaan itu akan menjadi kreatif dan inovatif. Sekarang kan tidak. Wah, saya paling benar, saya paling hebat, saya paling suci, yang lain harus diberangus. Nah itu yang justru against human dan against religious values. Nah, kenapa begitu? Karena pemahaman kita ini pemahaman yang masih dangkal. Nah, oleh itu yang paling strategis untuk merubah manusia itu adalah melalui apa? Pendidikan, khususnya higher education. Oleh itu saya appreciate kepada Pak Bupati dan juga kepada Pak Ketua Dewan dan teman-teman semuanya dari fraksi-fraksi yang betul-betul menyadari betapa pentingnya higher education, pendidikan tinggi dijadikan sebagai the main instrument untuk merubah SDM. Kalau ini kuasi, kenapa apa yang membedakan Amerika dulu kita? Apa yang membedakan Singapura? Bedanya cuma sedikit Pak. Mereka punya supremacy dan superiority dalam hal sains dan teknologi. Mereka punya kemampuan itu. Nah, kenapa? Karena mereka punya peluang. Nah, oleh itu kita harus merebut peluang itu. Gak kalah Pak kita dengan Amerika. Waktu saya ada di Jerman, saya ini dulu dekat dengan dengan Habibie. Ya, saya sering ingat di rumah beliau, baik itu di Kekkerbeck di Jerman maupun di Munich di sana. Dia sering cerita kepada saya, Mas, Indonesia ini gak kalah dengan Jerman, Mas. Itu yang harus dilakukan adalah harus kita memiliki new awareness. Kita harus memiliki kesadaran baru. Nah, oleh itu ini ya, oleh itu mari kita bangun untuk berebut suatu opportunity, kita kuasai informasi.